Kita mulai informasi yang pertama pemirsa, di mana pemerintah menyatakan sikap tegas terkait maraknya peredaran beras oplosan yang tidak memenuhi standar mutu. Berdasarkan temuan di lapangan, sebanyak 212 dari 268 merek beras yang beredar di pasaran tidak memenuhi standar kualitas yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Pemerintah menyatakan sikap tegas terkait maraknya peredaran beras oplosan yang tidak memenuhi standar mutu. Dalam keterangannya, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengungkapkan sebanyak 212 dari 268 merek beras yang beredar di pasaran tidak memenuhi standar kualitas yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Beras-beras tersebut tetap dijual dengan label premium dan medium tetapi melanggar batas kadar patahan atau broken rice yang telah ditentukan. Amran menyebut untuk kategori beras medium batas maksimal kadar patahan yakni 25%, sedangkan untuk beras premium hanya diperbolehkan hingga 15%. Namun hasil pemeriksaan menunjukkan kadar patahan sejumlah merek mencapai 30 hingga 50%. Seluruh hasil temuan tersebut telah disampaikan kepada Kapolri dan Jaksa Agung untuk ditindaklanjuti. Contoh, medium itu brokennya 25%. Kemudian untuk premium itu 15%. Dari hasil pemeriksaan 268 merek, ada 212 yang tidak sesuai standar yang ditentukan oleh pemerintah. Brokennya ada yang 30, 35, 40, bahkan ada sampai 50%. Mentan memastikan akan menindak tegas pihak-pihak yang terbukti melakukan pelanggaran, termasuk jika ditemukan adanya praktik pengoplosan. Dari Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Sementara itu, Kejaksaan Agung terus mendalami penyelidikan dugaan korupsi terkait pemberian subsidi beras, di mana penyidik mendalami mekanisme pemberian subsidi berbentuk pupuk sampai dengan alat pertanian. Kejaksaan Agung masih terus menyelidiki kasus dugaan korupsi dalam penyaluran subsidi beras. Penyelidikan kini dikembangkan lebih luas mencakup subsidi alat dan mesin pertanian hingga subsidi pupuk. Menurut Kapus Penkum Kejaksaan Agung Anang Supriyatna, berbagai bentuk subsidi tersebut diberikan pemerintah sebagai bagian dari strategi untuk mencapai swasembada pangan nasional. Untuk mendalami lebih jauh, Kejagung akan menelusuri proses bisnis dari mekanisme penyaluran subsidi tersebut, apakah telah sesuai peruntukannya. Di dalam ini kan subsidi dari pemerintah kan ada bentuk dalam bentuk ke masyarakat itu dalam bentuk pupuk, dalam bentuk subsidi alat pertanian, dalam bentuk juga mungkin di irigasi ya, di bibit juga. Kejaksaan Agung juga telah memeriksa sejumlah pihak terkait termasuk Kementerian Pertanian, para produsen beras, serta perum bulog. Dari Jakarta, Rizky Paluvi, IDX Channel. Pemirsa, Badan Pangan Nasional mendorong Perum Bulog untuk melakukan percepatan penyaluran beras SPHP sebagai bagian dari strategi pengendalian inflasi. Pasalnya hingga akhir Juli 2025 realisasi penyaluran beras SPHP baru mencapai 3.000 ton atau sebesar 0,3% dari target penyaluran beras SPHP 1,3 juta ton hingga Desember 2025. Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas I Gusti Ketut Astawa menekankan pentingnya kolaborasi aktif antara Dinas Pangan dan Dinas Perdagangan di daerah dengan bulog setempat guna memastikan titik distribusi dan lokasi penyaluran SPHP tepat sasaran. Karena beras SPHP tujuannya adalah salah satunya adalah pengendalian inflasi, maka kami harapkan teman-teman daerah, baik itu Dinas Pangan maupun Dinas Perdagangan, silakan berkolaborasi dengan Pinwil Bulog setempat untuk memastikan lokasi-lokasi pasar yang akan didistribusikan beras SPHP. Jangan saling menunggu, ini kelihatan saling menunggu, Bu Pinwil Bulog menunggu, Dinas Pangan menunggu atau Dinas Perdagangan menunggu. Oleh karena itu kami harapkan habis ini Bapak Ibu Pinwil Bulog mengundang Dinas Pangan mau Dinas Perdagangan silahkan untuk memastikan lokasi-lokasi tempat-tempat maupun pasar-pasar yang akan didistribusikan beras SPHP.
Kita beralih ke informasi lain pemirsa, di mana Badan Pusat Statistik melaporkan inflasi Juli 2025 sebesar 0,30% secara bulanan. Di mana secara tahunan BPS mencatat laju inflasi sebesar 2,37% dan secara tahun kalender inflasi sebesar 1,69%. Kelompok pengeluaran penyumbang inflasi bulanan terbesar yakni makanan maksud kami dan minuman dan juga tembakau dengan inflasi 0,74%, andil 0,22%. Beras menjadi komoditas penyumbang inflasi terbesar dengan andil di 0,06%. Sementara komoditas lain yang menyumbang inflasi yakni tomat dan bawang merah dengan andil inflasi 0,05%, cabai rawit 0,03%, serta telur ayam ras dan biaya sekolah dengan andil inflasi masing-masing sebesar 0,02%. Juli 2025 terjadi inflasi sebesar 0,30% secara bulanan atau mantuman, atau terjadi kenaikan indeks harga konsumen dari 108,27 pada Juni 2025 menjadi 108,60 pada Juli 2025. Secara year on year, terjadi inflasi sebesar 2,37% dan secara tahun kalender atau year to date terjadi inflasi sebesar 1,69%. Kelompok pengeluaran penyumbang inflasi bulanan terbesar adalah kelompok makanan, minuman, dan tembakau dengan inflasi sebesar 0,74%, dan memberikan andil inflasi sebesar 0,22%. Ke informasi selanjutnya pemirsa, di mana Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APindo menanggapi fenomena pemutusan hubungan kerja saat ini di Indonesia yang meningkat dibandingkan dengan tahun lalu. Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia bidang ketenagakerjaan Bob Azam mengatakan fenomena PHK atau unemployment tidak hanya merebak di Indonesia tetapi juga di negara lain. Bob melihat pelemahan ekonomi global menjadi biang kerok melemahnya dunia usaha hingga pada akhirnya jumlah pekerja dipangkas. Menurut Bob, baik pengusaha, pemerintah maupun masyarakat tidak perlu terfokus dengan besarnya angka PHK. Bob melihat ada hal lain yang lebih krusial dan harus diperhatikan, yaitu penciptaan lapangan kerja. Jadi PHK akan di mana-mana, bukan hanya di Indonesia. Ya di semua negara juga, bahkan sekarang surprise ya kalau kita dengar youth unemployment di China itu udah 20-30%, jangan salah. Gitu loh. Ya bahkan Singapura pun dia akan mengurangi tenaga kerja di sektor perbankan karena ada digital.